Halo rekan-rekan mahasiswa, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Video ini akan membahas tentang konsep dasar tentang isu. Selamat belajar. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar tentang isu. Hal-hal yang akan dipelajari pada video sesi 1 ini adalah konsep-konsep tentang isu yang meliputi definisi isu dari beberapa tokoh, jenis-jenis isu, sumber isu, kategori tipe isu, dan tahapan dalam siklus kehidupan isu. Dalam pandangan awam, isu, gosip, atau rumor seringkali diartikan sebagai kabar atau berita yang belum tentu kebenarannya. Secara terminologi, masing-masing istilah memiliki perbedaan dalam kadar dan maksud penggunaannya. Isu selalu bersumber pada suatu masalah. Gosip bermakna menggunjingkan sesuatu. Rumor lebih kepada kabar selentingan. Seperti, apakah perusahaan itu akan memecat para pegawai? Apakah benar dia akan menikah? Atau, apakah benar Indonesia akan terjadi resesi? Isu merupakan suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi, yang apabila tidak ditangani dengan baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut pada tahap kritis. Isu dapat menimbulkan polemik tentang seseorang individu atau sebuah organisasi. Isu bisa muncul dalam bentuk opini, yaitu pernyataan yang bisa dikemukakan melalui kata-kata, isyarat, atau cara-cara lain yang mengandung arti tertentu. Menurut Heath and Nelson, isu merupakan suatu pernyataan tentang fakta, nilai, atau kebijakan yang dapat diperdebatkan. Menurut Trigester dan Larkin, isu dapat didefinisikan sebagai sebuah titik konflik antara suatu organisasi dengan publiknya. Isu mempresentasikan suatu kesenjangan antara praktik korporat dengan harapan para stakeholder. Chase dan Jonas menyatakan bahwa isu adalah sebuah masalah yang belum terpecahkan, yang siap dan segera diambil keputusannya. Selain itu, menurut Hainsworth dan Meng, isu muncul sebagai konsekuensi atas beberapa tindakan yang dilakukan oleh satu atau beberapa pihak yang dapat menghasilkan masalah kebijakan publik melalui tindakan legislatif atau perundang-undangan. Jenis-jenis isu terdiri atas isu sensitif, merupakan isu yang berpotensi menimbulkan kegaduhan massal atau isu yang menyangkut sentimentalitas publik, keyakinan religi, dan identitas kolektif suatu kelompok, atau hal-hal yang berkaitan dengan masalah suku, ras, dan agama. Isu strategis merupakan isu yang berkaitan dengan kebijakan suatu otoritas, baik itu lembaga pemerintah maupun non-pemerintah yang berskala luas. Isu strategis akan berdampak pada kehidupan publik secara luas, baik kelompok, komunitas, daerah, atau negara, sehingga isu ini menarik perhatian publik. Contohnya, kenaikan harga BBM, pemberlakuan suatu undang-undang atau peraturan. Isu populis merupakan isu klasik yang sering muncul dan berkaitan dengan tren gaya hidup, selebritis, tokoh, hobi, produk terbaru, dan sebagainya. Jenis isu ini selalu bisa muncul kapanpun dan bersifat rahasia umum. Isu campuran merupakan gabungan ketiga isu tersebut. Sebuah isu bisa saja bermula dari isu populis, berkembang ke arah isu sensitif atau strategis. Publik merasa tidak nyaman, sekelompok orang atau organisasi masyarakat merasa tersinggung dan marah, lembaga negara atau non-pemerintah merasa dilecehkan, polemik pun memunculkan kekacauan di masyarakat. Sumber suatu isu bisa berasal dari pemerintah. Isu diciptakan untuk mengalihkan perhatian publik. Partner, untuk mendongkrak partnernya. Kompetitor, untuk memenangkan persaingan. Asosiasi pekerja, ada tujuan tertentu dalam membuat isu. LSM, sebagai pengawas atau pengaruh. Masyarakat, kejadian yang terdapat di lingkungan. Media massa, berita di belahan bumi lainnya. Kategori tipe isu menurut Max Meng terdiri atas demografis, ekonomis, sumber daya, lingkungan,
nilai dan gaya hidup, pemerintah, nasional, internasional, sikap publik, teknologi. Tahapan dalam siklus kehidupan isu terdapat 4, yaitu tahap sumber, merupakan kemunculan isu dan perubahan menjadi isu yang potensial dalam menyebabkan krisis. Tahap mediasi dan penguatan suara adalah munculnya isu potensial ke permukaan yang diindikasikan dengan peran media dan adanya tekanan terhadap organisasi. Tahap manajemen organisasi merupakan tahap di mana isu potensial bergerak ke arah krisis yang memerlukan penanganan tepat guna dari organisasi. Tahap resolusi merupakan tahap isu laten di mana tekanan mencapai puncak tertinggi yang memaksa organisasi menerima tanpa persiapan. Itulah tadi penjelasan tentang konsep dasar isu. Perlu digarisbawahi, suatu isu apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut pada tahap krisis. Demikian video pembelajaran ini. Selamat melanjutkan materi perkuliahan dan sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih.